Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita telah mendengarkan faedah-faedah dari Fadilatul Syekh As-Sayyid Syarif Sya'ban As-Sanhuri. Dia adalah salah satu ulama dari Qatar yang telah memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan berikan motivasi, bisa memberikan semangat baru bagi kita untuk terus berjuang di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad SAW. Itulah mukaddimah pada malam hari ini. Kita langsung saja kepada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-242. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-kainu fil kauni wa lam tuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dhatihi. Al-kain, kita ini kain. Wujud yang ada di dunia namanya kain. Manusia ini kain. Kita adalah kain. Fil kaun, di semesta ini. Fil kaun, di semesta ini. Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Jika belum dibuka maidan atau wilayah yang mengenalkan kita kepada yang gaib, maka ketahuilah orang tersebut seperti masjunun, terpenjara, bimuhitatihi, terpenjara oleh apa yang meliputinya, dunia ini, wa mahsurun, dan gerak-geriknya terbatas, fi haikali dzatihi, di dalam dirinya sendiri. Jadi terbatas di dalam dirinya sendiri. Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kembali bahwasanya di dalam dirimu itu ada jasad dan ada ruh. Ruhmu itu hendaknya engkau bawa, engkau kenalkan kepada Allah yang tidak terikat dengan materi, yang tidak terbatas dengan semesta ini, yang tidak diliputi oleh semesta, tapi Allah zat yang maha kuasa, kekuasaannya mutlak. Dan roh ini selalu rindu kepada Allah pada hakikatnya, pada dasarnya semacam itu. Kecuali di saat roh itu dikuasai hawa nafsu, menjadi hina dan rendah. Kapan roh ini tidak sampai kepada Allah, tidak kenal Allah? Di saat dibelenggu dengan kaun, dengan semesta ini, terpenjarakan. Jadi orang yang tidak kenal Allah itu punya jiwa seperti terpenjara. Jadi biarpun dia kerja keras seperti apapun, paling luas adalah hanya semesta ini, mengumpulkan harta, kekayaan, ini itu dan sebagainya. Dan kebahagiaan pun hanya sebatas ini. Dan setelah meninggal pun berakhir karena hanya sebatas semesta ini. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, engkau punya jiwa, punya roh yang hendaknya engkau bawa kepada kenal Allah yang tidak terbatas hanya dengan kaun ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Sehingga kita bawa kepada iman, kepada yang gaib, kepada surga, adanya neraka, dan seterusnya. Dibawa kepada yang gaib. Sementara kalau jasad ini akan bisa menikmati sesuatu yang terlihat, yang dirasakan oleh kulitnya, dirasakan oleh lidahnya, itu manis, lezat dan sebagainya, dipandang oleh matanya, didengar oleh telinganya, ini kaun. Tapi roh lebih dari itu, dan tidak terbatas dengan hancurnya semesta ini. Setelah itu masih ada kebahagiaan. Dan di dunia, orang yang memperhatikan ghidha'ur ruh, makanan pokok rohnya,
yaitu kerinduan kepada Allah, ibadah, kesujukan ibadah karena Allah, ketahuilah yang namanya kebahagiaan dunia ini tidak ada apa-apanya. Sehingga banyak kita saksikan, apakah cerita dari orang-orang pendahulu atau orang hari ini, dunia yang bagi mereka adalah ringan, sehingga kita menemukan orang yang mudah bersedekah membuang hartanya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak sedikit hamba-hamba yang rela melepas nyawanya, merenggang nyawanya demi berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Mereka ingin lepas dari penjara ini, tidak mengikat rohnya dengan dunia dan semesta ini, akan tapi telah disambungkan dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebahagiaan. Maka kalau kita, maksud Ibn Athaillah mengingatkan, sebahagia, sesenang-senangnya dirimu, seluas-luas langkahmu, jika itu adalah urusan jasadmu, terikat dengan semesta ini. Tapi jika engkau mencari kebahagiaan rohani, tidak ada batasnya. Bahkan bukan saja di dunia, tapi di akhirat pun engkau akan menemukan kebahagiaan. Ringkasnya, Ibn Athaillah Sakandari untuk mengajak kita untuk selalu peduli dengan hidup roh, agar kita sadar bahasanya di dalam diri kita tidak hanya urusan jasad saja. Sementara selama ini kita mengejar kepentingan jasad, seolah-olah kepentingan roh, ngumpulkan dunia seolah-olah kepentingan roh. Sebetulnya yang kita cari adalah urusan makan, tempat tidur, tempat tinggal, dan tidak adalah urusan jasad kita. Roh kita tidak butuh itu. Dan memang kita perlu untuk memperhatikan kebutuhan jasad, wa'tikul ladzi haqqin haqqah. Akan tapi memahami wa'tikul ladzi haqqin haqqah, haknya jasad kita penuhi, kita beri makan. Orang kalau gak makan haram, dosa, bunuh diri. Waktu haus minum dan seterusnya. Akan tapi Ibn Athaillah mengingatkan, di dalam dirimu bukan sekedar jasad, akan tapi di dalam dirimu ada roh yang punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah Tuhanmu. Carilah Tuhanmu. Kenalkan rohmu, batinmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau terus berusaha mencari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah berusaha untuk kenal Allah, maka ketahuilah dia akan menemukan kebahagiaan tidak terbatas dengan semesta. Bahkan semesta tidak ada artinya, bersama hancurnya semesta kebahagiaan tetap dimiliki. Sehingga mungkin dia orang yang tidak punya harta, dia ada orang sangat fakir dalam hidupnya, akan tapi hatinya kenal Allah, di dunia pun dia sudah menemukan kebahagiaan. Tapi begitu sebaliknya, yang kebahagiaannya hanya semesta ngurusi jasad, lihat, biarpun dia mendapatkan hidupnya untuk mengejar semesta, biarpun dia melanglang di dunia, di semesta ini terbatas, seperti terpenjarakan, dan terbatas dan sangat terbatas, dan batasnya sangat jelas. Kita pun akan mengetahui batasnya. Kapan itu? Kita mati meninggalkan semesta semuanya, meninggalkan dunia ini, dan tidak akan bisa kita rasakan kekayaan yang kita tumpuk. Mobil mewah pun sudah tidak kita bisa rasakan, lihat. Bahkan kadang-kadang belum mati pun sudah banyak makanan kita tidak boleh memakannya. Tidur sudah tidak enak, miring sana miring ke sini karena banyak penyakit dalam dirinya. Itu baru di dunia, kaun terpenjarakan dia kita. Tapi kalau sudah roh kita kenalkan kepada Allah, kita sambung kepada Allah, dan ini kerjaan para ahli tasawuf untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lihat kebahagiaan sudah dirasakan di dunia dan dia tidak terikat dengan materi lagi. Sehingga bagi dia materi tidak akan mengganggu kebahagiaannya. Datangnya materi biasa saja tidak menjadikan dia pusing, perginya materi tidak menjadikan dia pusing, karena dia sudah kepada zat yang telah menciptakan kebahagiaan. Dan inilah yang diseru oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, agar kita semuanya peduli dengan urusan roh dan batin kita. Kalau bahasa kita sudah siraman rohani, kenal Allah, berzikir, ibadah, zikir, ibadah, bukan cari duit. Cari duit sudah ada bagiannya, ada jam untuk cari duit, akan tapi sisihkan waktumu untuk kenal Allah. Di tengah malam untuk mengadu kepada Allah. Nazala rabbuka, Allah turun sampai sepertiga malam. Kalau sudah sampai sepertiga malam akhir, Allah menyeru, al min mustaghfirin fa'aghfirallah, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min ta'in fa'ujiba, siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Hal min sa'ilin sa'utiyah, mana yang minta kepadaku akan aku beri. Allah rindu untuk bangun malam, sholat rindu, ini ruh. Bahkan sudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia sudah menemukan kebahagiaan, dan ini dirasakan oleh orang-orang yang kenal Allah. Baginya dunia tidak akan mempengaruhi. Apakah di saat kaya tetap dia hatinya sejuk kepada Allah. Dan tidak jaminan orang kaya tenang. Ternyata orang kaya banyak bingung, lihat. Dulu di saat melarat pun masih bisa nyantai duduk enak dengan saudara, sanak dan tetangga. Semakin kaya bingung dia. Setiap hari saya harus rapat nih, harus pergi shopping apa macam-macam. Banyak orang yang dengan kekayaannya ternyata bukan menemukan ketenangan di dalam dirinya.
Begitu sebaliknya kita menemukan orang di kampung-kampung, lihat, kerja sehari untuk makan sehari, tapi setiap hari bisa kumpul dengan tetangga, ngobrol, candaria dan seterusnya. Karena apa? Kebahagiaannya sesungguhnya adalah bukan dengan materi ini, akan tapi ruh. Ruh inilah, ruh hati di dalam hati kita. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya dan hakiki adalah di saat kita sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mencari itu semuanya. Sisihkan waktumu untuk memohon kepada Allah. Di saat sholat khusus untuk mengadu kepada Allah. Di tengah malam mengadu kepada Allah. Lidah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita hadirkan setiap saat. Maka inilah hidaknya ruh, makanan pokok hati kita. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita belum memasuki wilayah ini, belum kenal Allah, rindu kepada surga, ghaib, mayadinul ghaib dikatakan. Kalau sudah hati kita belum rindu surga, takut neraka, maka kita belum menemukan keindahan yang sesungguhnya. Jiwa kita masih terbelenggu, dipenjarakan oleh kawan, oleh semesta, oleh rumah kita, oleh tanah kita, oleh kekayaan kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Hati kita belum bebas. Kalau sudah kenal Allah, roh kita dengan Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi indah. Di dunia sudah menemukan keindahan, bahkan di saat dia dalam keadaan sakit pun dengan bermacam-macam penyakit, ternyata dia rindu Allah Subhanahu wa taala, bibirnya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ditemukan suatu ketika ada orang sakit, dalam keadaan kakinya terputus, korengan, leper, semuanya sakit, tatanya lidahnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, bagaimana engkau dalam keadaan semacam ini masih mengucapkan alhamdulillah? Rupanya beliau bersyukur, alhamdulillah aku punya lidah masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tubuhnya sudah sakit, jasadnya adalah sudah tidak pantas untuk dilihat, tapi hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala, ternyata jasad bagi dia tidak mengurangi kebahagiaannya. Inilah yang kita cari. Semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan roh di dunia dan nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya apa tadi? Memasuki wilayah yang gaib. Wilayah gaib maksudnya apa? Roh kita kenalkan kepada yang gaib. Keyakinan kepada surga, janji-janji Allah, padang mahsyar, alam barzah, kematian, bahasanya setelah itu ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, neraka dan seterusnya. Allah dan kerinduan dan sanjungan dari Allah di surga nanti agar kita rindu. Itu hidaknya roh gaib. Jadi kalau orang belum bisa masuki mayadinul ghaib, wilayah yang ini, kalau yang dipikir hanya perusahaanku harus tambah, mobil harus tambah, terbelenggu. Seperti jiwa yang terpenjarakan. Jiwamu tidak akan bahagia secara sesungguhnya. Akan tapi kalau engkau ingin menemukan kebahagiaan sesungguhnya, kenalilah Allah. Masuklah mayadinul ghaib. Di situ ada janji Allah tentang surga, bukan mobil 1-2, akan tapi kebahagiaan yang sesungguhnya di surga Allah di Firdaus, di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Kita buka pertanyaan kepada siapapun yang ada unek-unek atau ingin menyampaikan, dan juga kami undang kepada siapapun para pendengar dimanapun Anda berada, ada layanan untuk bisa bertanya dari tempat-tempat yang jauh, bukan hanya sekedar yang hadir di majelis, dari pemirsa dan para pendengar, dan juga yang melalui media-media kita semuanya bisa menanyakan pertanyaan, tapi dibagi, dicatah, yang hadir hanya satu-satu, selebihnya untuk yang dari jauh. Syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, yang telah mensyarahi kitab Al-Hikam di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Allah permudah kepada kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kepada para hadirin, hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah laki-laki 1 dan jamaah wanita 1, dari masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Shalli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bu ya, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa macam sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiganya sunnah takririyah. Yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan berikut contohnya sunnah takririyah. Sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mendapatkan titipan pertanyaan. Bagaimana menghadapi anak yang keras keinginannya dan sudah biasa dituruti sampai dia minta yang di luar kemampuan orang tuanya. Dia mogok makan, sudah dibujuk dengan berbagai cara, tapi belum berhasil. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah masalah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Sunnah itu dalam bahasa Arab, kalau secara lafaz adalah sunnah adalah jalan. Atau di dalam istilah bermacam-macam. Kalau sunnah menurut para pakar usul fikih, kalau pembahasan urusan fikih, sunnah bukan sunnah di dalam urusan ilmu hadis. Sunnah di dalam urusan para usul fikih, sunnah adalah sesuatu yang mayuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarki. Mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah di dalam pembahasan fikih dan usul fikih, bagi yang melaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Maka sunnah di sini nanti ada bandingannya adalah wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah. Tapi sunnah yang ditanyakan bukan sunnah masalah ini. Sunnah di dalam masalah pembahasan ilmu hadis. Hadis adalah sunnah. Maksudnya sunnah qauliyah adalah sesuatu yang pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'liyah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takririyah disaksikan oleh Nabi lalu Nabi diam. Ini pembahasan ilmu hadis. Ini bukan pembahasan di dalam urusan ilmu fikih tadi. Makanya sebagian orang sering ngomongkan ini sunnah, sunnah. Loh, sunnah apa maksudnya? Lafadznya sama, sampai suatu ketika ada orang mungkin telat belajarnya atau bagaimana, tiba-tiba suatu ketika marah waktu kami lagi haji, kami tidak mengusap seluruh kepala karena kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Kami hanya mengusap kepala sedikit. Ada salah satu orang model-model kayak ustadz, tiba-tiba akhirnya, ya akhi, kenapa ente kok tidak usap semuanya? Ana mazhab Syafi'i. Tapi kan ada riwayat dari Nabi semuanya. Oh enggak begitu. Di dalam fikih, di dalam mazhab Syafi'i adalah cukup satu rambut. Mazhab Imam Abu Hanifah nasiyah atau setelapak tangan ini. Mazhab Imam Malik adalah semuanya. Maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah kalau kita meratakan. Sunnah di dalam pembahasan fikih ini dimasukkan bab hadis Nabi. Lah itu sunnah, lah kamu sunnah kamu langgar, berarti kamu anti sunnah Nabi. Berarti ente melanggar Rasulullah pakai Al-Quran. Waman syakikur rasulan. Bukan itu bahasan. Ini kalau qulu salama, kita harus ucapkan assalamualaikum. Ini tidak ngerti. Jadi tidak bisa membedakan antara sunnah dalam makna halal haram tadi, akan tapi sunnah yang artinya adalah sesuatu yang dikerjakan Nabi atau diucapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah atau hadis. Hadis Nabi itu terdiri dari qauliyah, fi'liyah, takririyah. Biarpun itu tidak diucapkan Nabi, tapi kalau dilakukan Nabi masuk bab hadis. Karena Nabi SAW yalbisu khataman min fiddatin wa fassuhu mimma yalil kaf misalnya. Nabi SAW menggunakan cincin min fiddatin dari perak, fasnya matanya adalah di telapak tangan. Ini hadis sahih. Nah, misalnya ini apa Nabi melakukannya. Tapi Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Qala, Nabi berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Itu qaul. Nabi berkata, yang tadi Nabi berbuat. Yang ketiga, misalnya dalam hadis Bukhari, "Inna raf'as sauti bidzikri kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Nabi." Bahwasanya orang melakukan zikir, mengangkat suara dalam zikir ini pernah ada pada zaman Nabi. Ada pada zaman Nabi, kok Nabi diam, termasuk bagian sunnah dalam ini pembahasan ilmu hadis, bukan bahasan sunnah halal, sunnah haram, mubah, itu bukan. Ini bahasan ilmu hadis. Baik, ada pun pertanyaan selanjutnya adalah tentang anak. Anak itu sebetulnya lihat, bayi itu tidak bisa mulai, anak itu ngikut. Bagaimana kita melatihnya? Ibu menemukan anak, mungkin semua ibu pernah punya pengalaman menyapih sang anak, ya tidak? Ibu kalau menyapih bagaimana? Langsung dilepas begitu main jerit-jerit? Oh tidak. Sama sebetulnya.
Jadi kan pelan-pelan. Jadi mungkin dikasih apa besok dikasih apa bahasa pahit-pahit dikit, tapi dia masih ini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Pelan kalau langsung di ini bisa enggak makan dia. Namanya anak itu enggak ngerti, begitu juga kalau kita ingin menjauhkan anak dari kebiasaan jelek. Itu juga pelan-pelan, tapi sebetulnya yang perlu disalahkan orang tuanya dari dulu membiasakan yang jelek. Enggak mungkin tidak. Anak enggak ngerti apa-apa. Anak tidak bisa ngapa-ngapain kecuali orang tuanya telah melatih dengan menuruti semua keinginan, dan itu adalah kelemahan dan itu kesalahan. Anak itu harus dilatih mulai dari kecil untuk untuk bisa patuh pada orang tua. Ini jangan, ini iya, ini jangan, ini sayang, itu tidak boleh. Tentunya waktu melarang dengan bahasa lembut. Sayang itu enggak boleh, sayangku. Ini Allah tidak suka dan sebagainya. Sambil dicium. Dia ngerti. Kita tidak pernah melarangnya, semuanya dituruti. Sampai kadang-kadang anak itu enggak punya senjata. Jadi kalau saya minta kepada mama tidak dikasih, coba saya gulung-gulung pasti dikasih. Gulung nih di depan supermarket, dudung. Nah ini. Jadi yang salah adalah orang tua. Makanya wahai para orang tua, anakmu adalah seperti bayi. Bayi mulai gede. Jadi bagaimana orang tuanya membiasakannya? Kalau dibiasakan dengan menuruti semua keinginannya, haram, dosa malahan. Bukan sayang yang sesungguhnya. Sampai mohon maaf ini bohong saya ingatkan. Tidak bisa memarahi anaknya setiap hari dengan iPad. Itu merusak mata, dan orang tua paling jahat itu, saya ingatkan biar sayang sama anak. Jahat wahai para orang tua itu. Suatu ketika saya diceramah semacam ini, di paling depan ada seorang anak, ibunya itu khusyuk dengan ceramah melihat kami, tapi anaknya di iPad terus. Mata insya Allah, sementara lampu kurang begitu terang. Ini mungkin dalam umur 8 tahun 9 tahun sudah rusak matanya. Ibunya sayang, katanya itu sayang yang salah itu. Ibu menyiksa anak itu, anak nggak ngerti, anak belum punya akal. Tapi dikasih nggak bisa melarang HP-nya dari anaknya itu. Akhirnya kami stop ceramah sebentar. Mohon maaf ibu, anak soleh sayang dan supaya kita manja. Mohon kepada semua ibu supaya tidak seperti ibu yang satu ini. Ini ibu ini kelihatannya sayang sama anak, sebenarnya dia jahat kepada sang anak. Anaknya akan dirusak matanya. Tolong wahai para orang tua, ini sayang kami kepada anda semuanya. Tahan anak, jangan main HP terus, matanya sakit itu. Terus gini kemana-mana. Insya Allah. Ibunya nggak bisa ngelarang, ajib, aneh. Anda menyiksa orang tua zalim, Anda zalim ini. Saya kerasi begini biar sadar ini. Kalaupun harus menonton apapun misalnya, biarpun itu Islami, harus ada jarak yang jauh. Televisi berapa meter, 1 atau 2 meter atau 3 meter jauh. Kalau harus nonton jauh-jauh, kalau enggak boleh. Harus dilatih demikian. Kita tidak cukup mendidik roh, jasadnya pun harus kita perhatikan anak-anak kita. Ada orang tua yang sayangnya berlebihan, bukan sayang, dia menjerumuskan. Maka saya ngomong kasar begini karena saya sayang pada ibu-ibu. Saya kasihan lihat anak-anak sama ibunya, dibiarin dong. Ibunya ngaji 2 juz, anaknya matanya tragum nanti sudah. Tolong diperhatikan ibu ya, agak keras sedikit. Kenapa bu ya keras? Karena saya sangat sayang dengan anak-anak. Saya tidak tega melihat anak semacam itu. Saya tidak tega. Ada yang kecil-kecil sudah matanya 5 cm kacamatannya sudah. Karena gara-gara kata dokter amanah urusan layar dong. Televisi pun demikian, jangan buka televisi lagi kecuali terang dan harus jauh. Kalau dekat-dekat nggak boleh. Nah, ini termasuk harus dilarang. Biarpun nangis sesaat, tapi anak kita bakal sehat setelah itu. Nangis itu sehat. Yang nggak sehat itu yang nggak bisa nangis. Ya, coba. Ini yang saya sedikit keras sedikit karena saya sayang. Saya ngeliat anak-anak, saya sayang dengan anak-anak. Saya sayang dengan anak-anak kecil. Cuman kadang-kadang ibu-ibunya pada nggak sayang itu. Lihat itu, apalagi yang banyak duitnya itu. Nggak sayang, Anda nggak sayang, Anda nggak sayang itu. Saya gini kan biar sadar ini. Mohon maaf ya. Karena sayang kepada anak-anak ibu. Kalau ibu enggak sayang sama anak, kasihkan saya, tak ambil nanti anaknya. Anaknya mau disiksa dengan belum lagi tontonannya enggak karu-karuan dan sebagainya. Apalagi game yang layarnya tebal begitu, mau masuk ke layarnya. Astagfirullah. Ibunya diam tak kasih duit. Sayang, kasih sayang, bukan sayang. Anda tidak sayang. Semoga semuanya dengar ini dan sadar. Buya kok kasar bener. Saya kasar. Kadang-kadang memang harus pakai cambuk, tapi cambuk cinta ini. Cambuk sayang. Kalau saya nggak ngomong gini nggak paham-paham. Mulai kemarin saya sindir-sindir nggak ngerti-ngerti. Ini kemudian ada yang bertanya, ini yang sangat baik. Ibu tahan. Mungkin harus dengan nangis. Tapi jangan sampai menyiksa. Mungkin nangis hari itu tapi diganti. Misalnya apa-apa. Nangis, sampai nangis tapi diam-diam dibelikan. Tapi caranya apa? Kamu boleh tapi tidak boleh meminta. Minta yang bagus, selagi minta yang jelek tidak saya kasih. Tapi kalau minta yang baik saya kasih. Perlahan untuk kita melatih dia untuk patuh. Misalnya minta mainan apa? Enggak, kalau cara begitu saya enggak ngasih. Pokoknya enggak ngasih, enggak. Biarpun nangis enggak. Abahnya suruh bisik, minta yang baik ya. Mama ini. Oh iya, pelan-pelan. Akhirnya mulai dengar sama mamanya. Yang jadi masalah itu adalah mama sama papanya itu rebutan kekuasaan. Sehingga mamanya marah,
Papanya, enggak apa-apa, mamamu dari dulu juga cerewet, Mang. Musibah ini. Bukan begitu. Jadi mungkin seorang mamanya, ibunya melarang dan sebagainya, karena caranya enggak baik, gulung-gulung nangis dan sebagainya, bapaknya yang membisiki, kamu jangan gitu, coba kamu yang baik. Pasti mamanya mau. Sudah sekongkol tadi, sekompak tadi. Mulai dia baik, mama minta, oh langsung dipeluk sayang. Jadi dilatih. Tapi harus rela nangis daripada mata anak kita sakit selamanya, makanan kadang-kadang. Belum lagi nanti dengan permintaan-permintaan yang Masya Allah sampai ibunya nggak punya duit membelikan. Mengajari ibunya jadi pencuri ini. Mencuri, mengajari ibunya korupsi, mengajari ibunya ngambil duit masjid. Ini gara-gara apa? Anaknya dituruti terus, harus. Biarpun menangis gak apa-apa, asalkan tidak membahayakan. Oh nangis biasa, dia capek nangis, habis nangis ambilin kesukaannya yang lain. Misalnya kalau ini berbahaya, sudah saya akan belikan sudah es krim saja yang ini. Kalau ini berbahaya, ya tidak saya kasih. Dia bilang, sayang, lagi ngehaus, saya nangis, wah cakep itu, kasih yang es teh, yang murah-murahan, minum. Ibu harus rela dia menangis untuk sesaat, setelah itu dia tidak akan menangis lagi. Tentunya apalah, di saat ada tanda dengan kelembutan, sesaat dipeluk, sesaat ini, mengingatkan dengan cara lembut. Jadi pertanyaan, bagaimana jika ada anak semacam itu? Pertama, Anda harus siap, jika menangis Anda harus tabah. Tetapi jangan dibikin nangis dulu, akan tapi mulailah dengan kelembutan. Di saat mengingatkan dibisiki, sayang, mohon maaf, sayangku, sini. Katanya, Wak Guru, kalau itu tidak baik sayangku, ayo minta yang lainnya. Mama pasti kasih, pokoknya jangan itu, ayo. Yang baik, yang manfaat ada. Ditanya, dilatih, manfaatnya apa, ayo. Ini buat ini, oh enggak ada manfaatnya. Diajak main yang nyantai. Cuman ibunya kadang, enggak bisa, enggak mau. Oh ya. Ibunya enggak pernah mesra. Sama anaknya kan, baik, anak tolong anak diperhatikan. Jadi biarkan dia menangis sesaat. Besok enggak nangis lagi. Ngerti ibunya punya pendirian, tapi sayang sebetulnya. Ngerti? Tidak, saya enggak akan ngasih sayangku. Tapi kalau kamu pinter, minta apa saya kasih. Ini duit mama ada nih. Tenang, tak bisa. Tapi kalau minta itu enggak boleh. Harus patuh dan kompak suami istri itu. Jadi kalau suami ibunya marah, bapaknya tidak boleh membela, tapi membisiki, mamamu marah karena sayang kepada kamu sayangnya. Dipeluk tapi digendong, tapi bisikinya adalah bukan jelek-jelekin ibunya. Tapi memang ibu untuk benar sayang, marah karena agar kamu pintar, karena kamu minta semacam ini sayang. Tapi mama enggak, mama baik. Coba kita ngomong, papa, abah saja yang ngomong. Mama, saya mewakili dedek minta ini. Oh ya, kalau ngomongnya baik saya kasih, loh kan, dedek ngerti kan? Ada pinter lah ngasih contoh yang baik, kan gitu ya. Jadi mudah nanti, terus dilihat penyakit yang kayak apa nanti. Kalau sudah ketahuan penyakitnya nanti bisa ditelusuri. Tidak ada, anak itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa, kecuali karena dilatih di lingkungannya, dibiasakan. Sampai suatu ketika lihat, ya karena di rumah kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya coba enggak apa-apa lah kalau piring pecah enggak apa, cuman kalau tempat lain. Tapi ini menunjukkan seorang bapak tidak bisa. Ada seorang ustadz punya anak tuh Masya Allah. Ini di lab gini kan. Saya sebentar-bentar mau ini, mejanya diiring-iringin, mejanya ada kacanya. Itu bapaknya diem tak aja. Ini, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini kalau di tempat lain gimana, kalau sini enggak apa-apa. Kalau kedengar. Tapi ini menunjukkan bapaknya enggak bisa ngingetkan. Oh anaknya sudah main membahayakan, dan itu kalau kaca jatuh kena kakinya juga luka, nggak bisa. Astagfirullahaladzim, ente ustadz dalam hati. Cuman nggak ingatkan, saya ingatkan di rumah saya. Kalau di rumah orang pasti saya ingatkan itu. Kalau di rumah orang, ustadz jangan gitu ustadz, pasti. Cuman kalau di rumah kita sendiri saya tidak berani mengingatkan, karena apa? Dipikir kita takut itunya pecah. Saya hanya takut kakinya. Cuman saya ikut megangin, dia ikut megangin ini. Ini orang tua nggak bener begitu itu. Ingetin. Kalau di tempat lain pasti saya ingatkan, karena apa? Saya sayang dengan anaknya. Banyak ibu tuh kayak gaya nyotok modelnya sayang tapi nggak sayang. Ya itu yang rusak anaknya dengan iPad, tablet. Angkat tangan tuh semua, didoain yang baik. Didoain nanti insyaallah. Jangan Bu ya, sayangilah anak-anakmu ya. Baik itu saja insyaallah. Allah alam bisawab. Bapak-bapak juga nih Bu. Baik ini. Saya sayang betul. Saya sayang dengan anak-anak Anda. Saya pengen mata anak Anda itu terus terjaga. Apalagi kamera dan sebagainya, ini dirusak sama kamera ini. Setiap foto pakai lap, nah, nggak pakai blit sudah. Foto 100 orang moto jadi tragum langsung. Setiap majelis 100, 200 kan mabul gini. Enggak. Kalau mau foto jangan pakai. Kalau perlu nggak usah foto. Masya Allah. Nah, baik. Ada yang kita dirusak, itu jangan dianggap tidak membahayakan. Membahayakan ya Pak Ibu. Kita melarang anak kita, nggak apa-apa nangis sesaat, tapi ketahuilah setelah itu dia akan sehat, dia akan baik.
dan juga masalah permintaan-permintaan yang lainnya. Jadi biasakan dia komunikasi dengan anak kita yang baik ya. Kita latih dengan kebaikan. Jauhkan dari yang membahayakan. Wallah alam bisawab. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari media online Facebook. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Fatimah Azhara dari Malaysia. Assalamualaikum Buya, saya dari Malaysia mau tanya bagaimana menyikapi kejadian pembantaian di Perancis. Lagi-lagi umat Islam difitnah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, M. Maful dari Jakarta. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi pernyataan seorang teman yang bilang kalau saya Salafi tapi tak sepenuhnya Wahabi. Saya NU tapi tak sepenuhnya kalau NU. saya Salafi tapi bukan Wahabi. Saya NU tapi tak sepenuhnya NU. Saya MD tapi tak sepenuhnya MD. Islam itu cuma satu, yaitu Islam. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menyikapi tentang kejadian pembantaian yang ada di Perancis ya. Pembantaian di Perancis. Ini adalah saudari kita dari Malaysia dan kita akan, karena banyak saudari-saudari yang bertanya dari luar negeri katanya tidak dianggap. Mereka juga mendengarkan. Bahkan kita ketemu dengan sahabat yang di Singapura yang di ini rupanya sangat detail. Dia mengikuti pengajian kita sampai jam-jamnya ngerti. Sampai kemarin Buya kemana itu tahu. Jadi mereka juga giat belajar, termasuk yang di luar negeri, di Australia, di Hong Kong dan sebagainya. Mereka kok ngiri, Buya kenapa kok tidak dibuka? Kami selalu bertanya nggak pernah dijawab nih. Maka kami jawab yang dari Malaysia bahwasanya dari dulu Anda tidak usah pusing bingung. Dari dulu memang dunia informasi itu telah merusak. Nabi Adam saja sudah difitnah sama iblis. Sudah dibilang Nabi Adam waktu itu kan wala taqraba hadhihi syajarata. Kau jangan dekat-dekat dengan pohon ini wahai Adam. Malaikat yang melarang. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata. Iblis datang nih. Membuat informasi yang berbeda. Bahkan digelari dengan pohon keabadian, al-khulud, syajaratul khulud. Bahkan ngomong Adam, justru kalau kamu makan pohon ini kamu akan abadi. Kebalikannya. Dunia informasi. Dan ini senjata iblis tuh sampai anak keturunannya iblis ya gitu merubah informasi untuk menjerumuskan kita. Dari masa ke masa. Kita sering marah-marah itu. Dunia informasi semacam itu. Akan tapi kita sendiri hanya bisa marah toh. Makanya kami menghimbau semuanya agar kita melek media. Sekecil apapun kita buat media, apapun koran kelas 20 orang yang baca nggak ada masalah. Atau media radio sama televisi. Permasalahan kita adalah kalah di dunia media. Media informasi. Sehingga informasi kebaikan kita nggak bisa mengekspos. Sementara lihat ada kejadian, misalnya ada orang Islam saja, orang Islam, anggap saja orang Islam beneran, melakukan kejahatan dengan orang di luar Islam satu saja, satu-satu, ini di ekspos dunia. Tapi 1000 orang Islam dibantai oleh satu orang di luar Islam, itu nggak ada yang mengangkat. Karena apa? Kita nggak punya media. Media ini penting. Dan kita kalah di dalam dunia informasi ini. Dan sekarang media kita ini anehnya juga ditunggangi oleh mereka. Media kita, media komersil misalnya, orangnya Islam, Pak Haji yang baik. Cuma tiba-tiba dia tidak bisa, tidak kurang informasi atau bagaimana, tiba-tiba memberitakan berita-berita kayak tadi. Kadang menumpang di media kita. Jadi kelemahan kita adalah di media. Dan dari masa ke masa, Anda tidak usah pusing lagi. Dari masa ke masa, iblis selalu memalsukan data. Membuat informasi yang berbeda. Maka kita yakini Islam tidak semacam itu. Sudahlah pokoknya kalau ada kejahatan disandarkan kepada Islam, itu bukan Islam. Biarpun katanya Islam, pasti Islam bohong, Islam perusak. Enggak, Islam adalah indah. Islam adalah mengajari kelembutan, bahkan di dalam perang pun Islam adalah keindahan. Kita pastikan itu bukan ajaran yang benar. Kalaupun dia mengaku Islam, itu Islam yang ngaco itu. Sebab Islam itu juga ditunggangi oleh orang. Pura-pura masuk ke dalam Islam, ternyata dia merusak, mencemar wajah Islam. Dengan buat kerusakan. Islam kok ngebom itu gimana? Yang dibom saudaranya, aneh. Wong dengan orang kafir saja kita ada aturan mainnya dalam perang yang benar. Kita tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh kita membunuh orang tua, tidak boleh menghanguskan tanaman, tidak boleh menghancurkan ternakan. Itu kan yang ada dalam Islam ya. Nggak mungkin pembunuhan itu, nggak ada itu. Islam tidak ngajarkan kayak begitu. Kalau itu dinisbatkan Islam pasti dusta dan pasti dusta. Cuman siapa yang bisa mengkanter berita itu? Oh kita tidak punya media yang kuat.
Akan tapi ketahuilah, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Maka berjuanglah Anda. Makanya kami himbau kepada semuanya. Makanya Al-Bahjah dan tim ini selalu mengembangkan media. Semampu kita. Mulai dari media radio, alhamdulillah semakin hari semakin bertambah radio kita. Ada di sini, ada Majalengka, ada ini, ada di Batam, ada di Pulau Karimun, ada di Bogor dan sebagainya. Kita terus memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus yang bisa menjadi sebab kita berjuang terus di jalanmu. Dan kabar gembira bahasanya Islam berjaya di abad-abad ini. Maka semoga adalah kita yang menjadi pejuangnya. Zaman Muhammad Al-Fatih, Islam sempat berjaya. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak mustahil zaman kita, makanya ayo kita berjuang terus. Makanya kita menyeru untuk membuat media, termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya. Di antara dan membuat media informasi. Dan akidah yang mengaku dirinya Islam yang sesat pun ternyata mereka getol urusan media. Hanya kita ini pandai berbangga bahwasanya kita akidah yang paling benar, tidak pernah urusan sama media. Dirusak, diadu domba sana sini, sana sini, sana sini. Nah, tapi saudaranya berantem kita nanti. Sama-sama gurunya sama, kakak adik nggak akur bahkan, yang Masya Allah. Kita sering diadu domba. Jadi permasalahan urusan media informasi. Dan memang begitulah. Dan mereka membuat kejadian kecil. Kadang-kadang kejadian itu sengaja dibuat. Bahkan ada memang kejadian yang sesungguhnya orang Islam berbuat zalim, tapi itu kan individu pribadi, hawa nafsunya, kekerasannya, sifat yang tidak baik, lalu membunuh saudaranya, membunuh tetangganya yang Nasrani misalnya. Itu adalah kasus individu. Oknum, kasus orang per orang, bukan kasus agama. Tapi diekspos. Islam mengajari kayak begini loh. Di sini pun juga marah para ulama kalau ada orang kayak begitu, membunuh orang Nasrani di tangga kita, nggak boleh. Islam itu indah aslinya. Jadi permasalahan adalah karena media. Kita tidak punya media. Allah ahkamul hakimin. Apapun yang mereka omongkan, apa yang mereka perbuat, Allah Maha tahu. Makanya sekarang kita membela bagaimana? Membela Islam dengan semampu kita. Memperbanyak media, maka kami seru. Di Al-Bahjah ada zakat center. Ini bukan untuk itu. Untuk fakir miskin. Tapi ada rekening yang dibagi namanya infak center. Itu untuk media dakwah segala macam. Kalau Anda ingin, selain duit zakat, masukkan infak center. Sebab kalau duit zakat tidak digunakan untuk buat radio, tidak digunakan untuk bangun pondok, tidak digunakan untuk berjuang, ini tidak. Tapi untuk fakir miskin. Tapi kalau infak center yang Anda terima, kartu-kartu itu, adalah untuk pengembangan pondok, termasuk membuat media radio. Dan ini asal untuk untuk diketahui saja, kita akan membesarkan yang mula-mula ini sudah ada di Bogor sama di Batam. Sama di pusat sini akan dibesarkan. Dan untuk membesarkan ini nilainya setiap satu power station radio butuh uang 600. Jadi kali 3 berarti 1.600 itu FM-nya. AM-nya 1M. Jadi kita butuh duit 2M,4. 2M,4 dalam waktu singkat ini. Adapun yang kecil-kecil yang kelas berapa kilo itu ada di ini berceceran di mana-mana. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana duitnya? Allah Maha Kaya. Allah akan memilih pejuang-pejuang ahli ikhlas untuk berjuang bersama kita, jangan khawatir. Sehingga nanti untuk Bogor dan sekitarnya kita punya stasiun radioku yang ada di Bogor, Jakarta, semuanya akan di-cover dengan media kita. Kemudian televisi juga kita sudah memulai. Semoga dimudahkan para pemirsa semuanya. Mari bergabung semuanya. Lihat, agar sempurna. Mungkin Anda lihat kabur-kabur nggak jelas, sering hilang, maka ketahuilah semoga setelah ini akan semakin sempurna. Yang punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi apakah dengan tenaganya, kita perlu pakar-pakar yang bisa mengedit. Mungkin ada jebolan daripada pertelevisian, silakan bergabung dengan kami. Kami butuh pejuang-pejuang yang handal. Kita perlu editor yang hebat, animasi segala macam. Pokoknya kita pengen orang-orang ahli. Ataupun Anda ingin berpartisipasi dengan uang Anda, siap. Mungkin Anda terlalu banyak tanah, saya pengen jual 100 hektar untuk perjuangan, boleh. Tidak ada masalah. Ada orang punya 500 hektar. 100 hektar kan cuma 1/5 dari hartanya. Gak mustahil, dan kita menemukan orang-orang aneh. Tubalil ghuraba yang dikatakan oleh Nabi, beruntung orang-orang aneh itu. Siapa? Kalau nyumbang gak tanggung-tanggung. Nyumbang ratusan juta, nyumbang miliar. Itu orang aneh kan? Menurut orang ahli dunia kan aneh, duit segitu kok dikasihkan. Tapi kenyataannya ada orang aneh, dikatakan tubalil ghuraba, beruntung orang-orang aneh itu. Maka yuk menjadi orang aneh semuanya. Di saat orang pada pelit menjadi dermawan. Jadi orang bingung dunia, kita ngurusi akhirat. Ini permasalahannya urusan media. Semoga Allah SWT membebaskan umat Islam dari tuduhan-tuduhan ini semuanya. Dan Allah Maha tahu. Wal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agung, tinggi, dan tidak ada yang meningginya lagi. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, saya itu Salafi tapi bukan Wahabi, saya
ini dia bingung dia orang bingung gitu saja. Anda bingung. Islam itu ada manhaj. Tidak bisa semacam itu. Tidak bisa semacam itu. Islam itu satu. Oh bahaya. Kalau yang mengatakan Islam satu itu bahasa. Islam itu menyatukan umat, bukan Islam satu. Jadi istilah Islam yang satu ini juga istilah fitnah, membahayakan. Bukan Islam yang satu. Oh enggak. Dari dulu ada perbedaan pendapat. Siti Aisyah berbeda dengan Imam Abu Hurairah. Ini. Dan ada sebagian orang dengar dari Nabi, ini tidak mendengar, maka muncullah perbedaan pendapat. Kita bersatu dalam Islam, iya, tapi kalau Islam yang satu berbahaya. Jadi semua kalau berbeda dengan saya pasti salah mau gitu. Oh ini penyebab fitnah itu. Kalau mengatakan Islam yang satu, satu pokoknya nggak boleh yang lainnya. Jadi sholat harus gini dok. Ini berarti ada ekstrim madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i nanti lihat madhab Malik juga perang nanti gara-gara Islam. Ada perbedaan urusan furu' indah. Madhab Maliki begitu, madhab Syafi'i ini, madhab Hambali gini. Urusan akidah, lihat ini harus jelas. Baru satu, tidak bisa berbeda. Allah Maha Tunggal, nggak bisa. Jadi Islam yang satu itu maksudnya apa? Islam yang satu tadi maksudnya. Islam yang satu ya Islamnya Nabi Muhammad SAW, tapi di dalamnya adalah perbedaan pendapat ini adalah memang membuka kemudahan untuk kita. Dan pada zaman Nabi pun direstui oleh Nabi orang berbeda pendapat. Di saat Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali kamu sudah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali sudah nyampe ke tempat tersebut. Di perjalanan dua orang berbeda pendapat. Yang satu melakukan sholat di tengah jalan karena apa? Ternyata terlambat. Yang satu lagi nggak mau sholat padahal sudah menjelang maghrib. Kenapa? Mendengar omongan Nabi bahasanya jangan sholat kecuali di tempat. Sampai Nabi terpecah menjadi dua. Sekelompok sholat di tengah jalan. Padahal Nabi sudah ngomong kamu jangan sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Yang satu lagi, yang sekelompok lagi tidak sholat. Sholat asarnya setelah maghrib. Apa jawab Nabi? Ya nggak apa-apa. Ini adalah namanya bab ijtihad. Maksudnya Nabi itu kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu artinya apa? Cepet jalanmu. Kalau asarmu di tengah jalan kamu ya sholat asar. Baru nanti melanjutkan. Ternyata duanya diakui berbeda dan tidak ada masalah. Nabi nggak ribut. Ini menjadikan nggak boleh berbeda. Ini berbahaya sekali. Kita bersatu karena Islam. Bukan Islam yang satu. Tuhan Allah Maha Tunggal. Nabi Muhammad Nabi kita tunggal. Cuman lihat maksudnya Islam satu itu apa? Ini harus dijelaskan. Islam satu apa? Kalau akidah satu bukan akidah Nabi Muhammad saja. Akidah Nabi Muhammad dengan akidah Nabi Musa sama. Akidah Nabi Musa dengan akidah Nabi Isa sama. Tentang ketuhanan dan seterusnya sama. Tapi urusan furu' ini berbeda-beda. Dan itulah hikmah, keindahan. Jadi kita ada manhaj. Maka di dalam Islam sendiri bisa ada Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita tidak mengatakan Mu'tazilah kafir, tapi jelas sesat. Jadi pemikirannya adalah bentuk kemaksiatan dan nanti masuk neraka dia akan selamat diangkat karena kita mengatakan dia masih beriman. Misalnya. Akan tapi kita ahli sunnati wal jamaati al as'ariyati ini tidak ada kesesatan di dalamnya urusan akidah. Kalau urusan furu' di dalam Asy'ari itu ada Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi yang menganut manhaj akidah Abul Hasan Asy'ari ini adalah di dalamnya ada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik dan seterusnya. Jadi kita harus punya manhaj di dalam akidah. Kita dalam akidah harus ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Masalah organisasi masyarakatnya itu apakah MU, NU, itu rasa nanti dulu itu. Yang jelas kita harus ikut manhaj yang jelas. Kalau nggak ikut manhaj orang bingung. Lu ente ikut siapa? Saya Salafi tidak Wahabi, saya apa tadi? Ya? NU bukan NU. Terus asal Muhammadiyah bukan Muhammadiyah. Terus ente siapa? Manhaj. Kalau kami berkata, saya adalah ikut manhajnya ahli Islam, Muslim, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyati. Saya bermadhab. Harus berani ngomong gitu karena ini manhaj. Kalau tidak begitu saya ikut siapa? Kan begitu. Saya ikut siapa? Makanya harus berani ngomong begitu. Anda harus ikut guru. Kalau saya mengatakan Syafi'i itu kenapa? Karena saya merasa saya itu adalah lemah. Saya nggak bisa langsung paham Quran hadis langsung. Saya ikut guru saya. Ternyata guru saya pun merasa beliau tawadhu ngikuti guru sebelumnya. Manhajnya ikut Imam Syafi'i. Akidah pun demikian, ingat Abul Hasan Al-Asy'ari. Nggak usah sombong, aku nggak mau yang penting.
Quran. Qala Rasulullah, qala Allah. Oh, ente ini siapa? Ini. Jadi kita ikut para ulama. Ikut para ulama. Maka ikut para ulama ya ikut manhaj. Harus jelas dong. Kalau Anda ikut ulama, jelas ulama siapa? Coba. Hanya kok kebetulan kelompok. Kalau kebetulan ada kiai 4. Imam Malik, Imam Ahmad. Saya enggak Imam Ahmad tapi ya enggak Imam Malik tapi enggak Imam Abu Hanifah, enggak Imam Syafi'i. Oh ya ente ikut iblis berarti. Oh imamnya hanya 4 tuh kan dia bingung enggak ikut ini, enggak ikut itu, terus ikut siapa ente? Harus jelas dong. Saya ikut Imam Syafi'i. Bener. Itu ikut Imam Abu Hanifah. Bener. Tapi kalau seandainya imam hanya ada 4, tapi imam itu ada berapa? Ada 37, mengatakan 17. Cuman yang abadi, yang bisa meninggalkan peninggalan yang diabadikan oleh murid ya ilmunya 4. Aja ketambahan nanti Dhahiri ada yang kelima, jika di sebagian menganggap, kemudian Zaiti kalau menganggap. Baik. Jadi di sini 4. Jadi harus jelas dong. Lah kalau saya enggak Syafi'i itu sebenarnya tidak beda dengan ngomong gitu tadi. Saya enggak NU tapi enggak Muhammadiyah, enggak, pokoknya saya oh enggak, berarti ente enggak ikut Imam Malik, juga enggak ikut Imam Syafi'i ya. Oh ya sudah, enggak tahu ente ikut siapa ini. Jadi harus Anda yakin. Mohon maaf, ini yang bertanya ini adalah karena cemburunya. Mohon Anda yang bertanya, kami yakin bukan dari pertanyaan Anda. Tapi Anda mendengar omongan dari orang yang seperti itu. Karena Anda pernah mengikuti Facebook kami, berarti manhaj Anda insya Allah sesuai dengan manhaj kami. Bagi yang bertanya itu insya Allah hanya mewakili dari teman-temannya yang seperti itu. Karena di wilayah Jakarta memang ada yang menyeru kayak begitu sudah mulai banyak. Sehingga itu kesannya menyalahkan semua orang. Sehingga madhab itu dikatakan setan, madhab dikatakan kerjanya iblis dan sebagainya. Kita mendengar sendiri. Bahkan yang menyuruh Islam yang penting Islam satu itu ternyata suatu ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang madhab Imam Syafi'i, ternyata madhab Syafi'i madhab bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi itu dari iblis. Hebat. Cuman rupanya setelah itu stasiun radio itu langsung diberondong oleh orang lain, besok langsung membahas tentang madhab. Akhirnya ngakui, maksudnya apa? Karena dia keperucut. Keperucut itu karena aslinya memang anti madhab, membuat kerusakan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ibu harus jelas, Anda ikut guru. Sudahlah, ikut guru dan guru Anda ikut guru dan guru-guru sampai nyambung ilmu itu harus ada silsilah sanad sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu apa? Ke atas sampai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung ke Rasulullah, wah, jangan sombong deh. Siapa inti ini? Kita itu ada mata rantai. Dan mata rantai penting dari murid ke guru, dari guru. Kalau langsung dipotong mata rantainya gantung nanti. Enggak nyampe. Dan sanad, kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya. Jadi sanad itu penting. Siapa gurumu? Nah, sekarang itu zaman rusak ini, gurunya itu Mbah Google sama Ustadz Yahoo, ini juga membahayakan. Sehingga malas ngaji ikut Mbah Google sama Ustadz Yahoo. Wah, setiap ada masalah langsung Mbah Google, permisi, assalamualaikum, mau tanya Mbak. Nah, ini adalah internet itu baru Anda boleh ngikuti kalau memang Anda sudah tahu web-webnya orang yang jelas bagi Anda. Jangan masuk rimba yang Anda tidak tahu itu daun beracun atau daun yang sehat. Anda tidak mengerti apakah web bermanfaat atau web membahayakan. Kecuali Anda sudah mengenal bahwasanya itu ada webnya guru saya atau orang yang saya kenal, Anda boleh masuk ke wilayah tersebut. Dan kita pun juga ada web. Radio kita juga menggunakan, kita numpang di Yahoo. Kita numpang di Google, numpang kita. Karena apa? Memang kita lemah. Kita tidak punya sendiri. Kalau Imam Ghazali hidup zaman sekarang, kelihatannya yang punya Google sama Yahoo itu Imam Ghazali. Imam Ghazali dunia informasi, luar biasa. Karangannya tuh banyak pada zaman itu. Nggak tahu gimana bisa menyimpan karangan itu. Nggak ada kertas cetak kayak begini. Kertas tulisannya pun pulpen dimasukkan ke tinta sekali satu huruf. Tapi bisa ngarang berjilid-jilid. Sekarang pulpennya lancar jaya nggak bisa ngarang. Lancar boleh tidak bisa ngarang, tapi Imam Ghazali satu celupan untuk satu huruf dua huruf, celupan satu huruf dua huruf, tapi karangannya berjilid, masya Allah, berkah, tidak banyak dosa mereka. Kita dosa mata, dosa telinga, dosa ini dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Biar kita hidup di akhir zaman nggak punya banyak amal baik, semoga kita dibawa oleh Allah bersama ulama-ulama terdahulu yang punya banyak amal baik dan kebaikan. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna.
Wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Allah, jaga hati kami ya Allah, jasad-jasad kami dan jaga roh kami ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan lahir kami ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan, dan jaga kesehatan batin kami ya Allah. Jauhkan kami dari bermacam-macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami ya Allah dari riya, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Dan rindukan roh kami kepadamu ya Allah, rindukan hati kami kepadamu ya Allah, dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, lebih khusus yang telah bertanyakan tadi ya Allah, jika tersinggung perasaan mereka dan kami semua yang ada di sini, jika ada yang tersinggung perasaan mereka karena kalimat-kalimat kami mohon gantilah dengan segala kebaikan ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, dan ampuni lidah kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mudah untuk kami didik, kami atur, mudah untuk kami arahkan kepada kemuliaan, dan bimbing kami untuk mengarahkan anak kami kepada kemuliaan yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari bejat dan tersesat. Kami ingin anak kami ya Allah mendapatkan perlindungan darimu terus menerus tanpa henti ya Allah, sehingga anak kami akan selamat ya Allah. Pergaulan sangat mengerikan, anak kami itu lihat mereka ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai anak kami jauh darimu dan jauh dari agamamu ya Allah. Berikan kepada mereka kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup indah di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah yang sakit sembuhkan, dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa kami, mata kami, lidah kami, telinga kami, anggota tubuh kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan atau dosa yang kami lakukan sembunyi ya Allah, Engkau Maha tahu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina, bencikan kami kepada zina, dan kami mohon siapapun yang tergoda syahwat mereka dalam zina atau terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Kirimkan kepada mereka yang halal, cukupkan dengan yang halal ya Allah, sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram. Bencikan kepada zina, dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan, dan mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.